Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngasih tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qimu lan padhang lakonono sira kabeh kaum muslimin lakonono salata ing salat fardu khususnya. Watulan padha menehno sira kabeh kaum muslimin as-zakata ing zakat mal, zakat fitrah dan sedekah. Wa ma tuqaddimu lan ing barang tuqaddimu kang dinginake sira kabeh li anfusikum kelawan awa ira kabeh min khairin nyatane kebagusan. Tajiduhu mongko nuli nemu sira kabeh ing khair kebagusan indaullah monggo Gusti Allah wonten ngersane Allah taala. Innallaha satamane Gusti Allah taala bima kelawan barang tak maluna kang lakoni sira kabeh ing ma iku basirun zat kang mirsani. Ayat 110 dengan tema sikap orang Yahudi terhadap orang mukmin. Di dalam ayat 110 Allah Ta'ala menyuruh kaum muslimin, ya kita ini juga dan anak turun kita, generasi kita, menyuruh kaum muslimin itu terus menerus menempuh jalan yang sebaik-baiknya. Ya, caranya apa untuk melakukan dengan jalan yang sebaik-baik kok terus menerus? Ya, di sini caranya melakukan sholat. Di ayat ini loh, melakukan sholat dan mengeluarkan zakat. Perintah ini dihubungkan dengan janji Allah. Janji Allah apa? Janji Allah itu berupa pertolongan mendapat kemenangan. Kapan kita ditolong Allah pasti menang. Maksudnya kita mengalami keberhasilan, keberuntungan dunia sampai akhirat. Itu janji Allah. Jadi pada kita merasa punya janji enggak? Kita merasa punya janji dengan Allah enggak? Kan kita yang merasakan. Dikira biasa-biasa saja. Kita ini oleh Allah dijanji berbuatlah sebaik-baiknya, ya dengan cara apa? Sholat dan mengeluarkan zakat. Nah, kalau sudah itu ditolong oleh Allah kemenangan. Karena dalam sholat, mengapa di situ ayat ini sholat sebagai alat atau cara atau untuk menempuh jalan yang sebaik-baiknya? Karena di dalam sholat itu banyak hikmahnya. Ya. Contoh, hikmah pertama, sholat itu memperkuat jalinan iman. Hubungan iman, rukun iman 6 itu loh terus terjaga, meningkat. Terkadang kita sudah usia 60 tahun, rukun iman ada berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang lupa. Ayo diingat kembali. Biar tidak lupa. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman pada hari kiamat,
iman pada hari qada dan qadar. Itu sudah tertanam sejak dini. Terkadang sudah di kandungan ibu sudah hafal. Nah, sholat itu bisa mempertinggi cita-cita. Betul, cita-cita kita bertambah menjadi ridho Allah. Serta sholat itu bisa mempertinggi daya tahan mental. Iya betul, kalau sholatnya benar-benar khusyuk, mental kita, iman kita kepada Allah tambah kuat. Jadi orang tegar itu loh, tegar, tidak ingah-ingih, enggak, orangnya itu sehat, tegar. Karena apa? Karena di dalam sholat itu terdapat doa kepada Allah. Sholat secara bahasa juga doa. Jadi sholat itu doa kepada Allah yang diucapkan seseorang hamba ya manusia seperti kita juga ini. Contohnya sholat itu menghambakan diri kepada Allah, menyatakan kehendak kita yang serius kepada Allah. Kalau sholatnya sudah lancar istiqomah, di luar sholat ya terus masih sambung dengan Allah, berjalinan imannya terjalin terus, berhubungan. Dengan sholat itu hikmahnya memperkuat jalinan hati di antara orang mukmin. Sesama orang mukmin itu sudah kelihatan tersambung. Wah, orang mukmin ketemu orang itu orang ahli surga. Kapan ketemu orang Islam itu ahli surga, teman-teman. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Mas, nah itu ada jalinan iman antar orang mukmin. Hikmah lagi dengan melakukan sholat berjamaah. Nah, itu menambah pergaulan sesama muslim, sesama orang-orang mukmin di dalam masjid itu bertambah kuat. Sholat salaman. Ya akhirnya tambah teman, tambah berkah. Apalagi sekarang masjid banyak apa itu, sudah biasa ya sekarang masjid ada kopi, susu, teh, siap mengambil, siap menempatkan. Jadi tidak mengambil saja, juga siap menempatkan. Ya ndeleh lah, cara Jawa ndeleh. Syukur sampai ndeleh sing memberi isi tempat itu konsumsi. Nah, tapi juga ada yang mengambil. Itu sudah biasa sekarang. Apalagi Jumat berkah, nasi kotak sudah tertata rapi. Mudah-mudahan yang belum berlaku ada yang berlaku. Itu baik kok, menambah kekuatan syiar Islam. Nah, dengan sholat inilah iman kita dapat berkembang, dapat kukuh kuat, serta dapat memelihara kebersihan jiwa. Betul itu. Jadi hari ini sholat subuh, wudhu, kapan wudhu batal, wudhu lagi, setelah wudhu sholat sunnah wudhu. Nah, terjalin sampai duhur, terjaga itu. Kerja ya kerja biasa, di sawah, di kantor, di pasar, dimanapun tempat. Tidak alasan tidak sholat itu, sholat terus. Dengan sholat dapat mencegah diri untuk melakukan perbuatannya keji. Itu betul loh sholat tuh. Masa sih sholat mau mencuri, dengan sholat mencuri kan tidak bisa. Nah, akhirnya apa terjaga, perbuatan keji itu tersingkir dengan sendiri, dikikis, ditutupi, dihapus dengan sholat. Dengan sholat itu dapat mempertinggi daya juang, ruhul jihadnya kuat untuk melaksanakan kebenaran. Ngaji di YouTube, klik buka, tambah kuat, besok lagi. Kan terus terjalin, walaupun satu ayat, dua ayat, dua kajian dan satu kajian, bersambung. Ini kan nutrisi kita itu, nutrisi tiap hari. Untuk tambah kesehatan mental. Nah, apabila kaum muslimin menempuh cara-cara yang demikian, menjalankan sholat,
dan zakat, otomatis orang muslim itu mendapat pertolongan dari Allah. Pertolongan berarti kemenangan dunia sampai akhir kebahagiaan, keridhaan Allah, intinya kan gitu. Dilanjut hikmah yang terdapat dalam ayat ini aja, mengeluarkan zakat. Hikmah yang kedua tadi kan hikmah salat, sekarang hikmah zakat. Ayat ini dengan mengeluarkan zakat itu mempererat hubungan antara muslimin yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya kasih sayang sama miskin, miskin juga menghormati, berterima kasih pada muslimin. Memang kehidupan sosial begitu, saling mengisi, saling menolong, menjaga persatuan. Sehingga apa? Dengan komunikasi hubungan yang baik akan menimbulkan kekuatan, tercipta kesatuan persatuan, umat yang kokoh dan bulat. Jadi Pancasila itu ambilnya juga dari sini. Ketuhanan yang Maha Esa, sholat contohnya itu, zakat, keadilan sosial rakyat Indonesia, kemudian musyawarah ini berjamaah di masjid, komplit itu. Yang mencetak Pancasila itu ulama-ulama itu dari ayat-ayat Quran. Jadi kita bersyukur hidup di Indonesia, amin. Nah. Sesudah itu Allah menegaskan bahwa sholat dan zakat itu sebagai jalan yang harus kita tempuh untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saya ulang, Allah menegaskan bahwa sholat dan zakat itu sebagai jalan yang harus ditempuh untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kita itu untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia akhirat, ya caranya gitu, menjalankan sholat dan zakat sebaik-baiknya. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Allah bahwa kebaikan apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin, syaratnya kaum muslimin, orang beriman. Selain muslimin sama iman, no, gak masuk, gak kenal Gusti Allah. Niscaya akan mendapat balasan dari sisi Allah pada hari pembalasan dengan seadil-adilnya. Allah menyuruh orang-orang Islam agar berbuat baik. Kenapa? Karena Allah benar-benar Maha mengetahui segala amalan perbuatan kita, baik amal yang banyak maupun yang amalnya sedikit. Allah tahu, juga diberi balasan yang berlipat ganda. Jangan dikira di situ sesuai amalan itu sedikit sama, enggak, berlipat ganda. Allah itu Maha murah. Jadi tidak ada amal yang disia-siakan oleh Allah. Baik amal yang soleh itu tetap diperhitungkan oleh Allah, apalagi yang jelek malah. Semua akan mendapat balasan yang setimpal. Mudah-mudahan kita beramal yang baik oleh Allah dilipat gandakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.